kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, berjumpa lagi dengan Dufan atau Dunia Firman. Saya Pastor Kukuh akan membawa God's Beloved untuk beberapa menit ke depan. Kita akan membahas firman Tuhan di Dunia Firman ini dengan tema merdeka dalam atau merdeka di tengah penindasan. Hari-hari ini kita mendengar bahwa di negara kita, di Indonesia, itu ada banyak orang-orang Kristen yang tertindas hanya karena berdoa di rumah tidak boleh. Barusan yang viral di Tangerang Selatan ketika anak-anak muda mahasiswa sedang berkumpul dan berdoa, mengucapkan doa rosario lalu digerebek, lalu sampai terjadi pemukulan dan seterusnya, sudah ditangani kepolisian bahwa berdoa itu tidak boleh di rumah, harus di tempat ibadah. Kemudian banyak bermunculan orang mulai membuat konten dan bersuara bahwa apakah berdoa di rumah tidak boleh? Kalau berdoa di rumah tidak boleh, ya berarti semua agama di Indonesia harus berdoa di tempat ibadah. Sehingga mau berdoa di rumah saja menjadi takut. Lalu bagaimana kalau keluarga berdoa di rumah, pribadi berdoa di kamar, apakah tidak boleh? Kemudian ada yang membuat joke juga berkata begini, saya sekarang kalau makan di rumah aja saya juga takut. Karena di rumah saya, rumah kami itu izinnya bukan rumah makan. Nah, berkembang macam-macam karena zaman sekarang banyak netizen, masyarakat yang sudah pintar berpikir. Namun kemudian Presiden Jokowi juga sudah menegaskan tentang undang-undang di mana tentang kebebasan beribadah dari setiap keyakinan. Jadi jangan orang dihalangi melalui mereka sedang beribadah atau berdoa. Karena hak setiap orang itu untuk boleh berdoa. Berdoa di mana? Di mana saja. Kemudian apakah masyarakat harus menjadi seorang polisi? Ada orang hanya berdoa, mungkin tidak beribadah, itu berdoa saja. Kemudian digerebek, dilarang dan seterusnya. Padahal setiap orang punya hak dilindungi undang-undang untuk bisa berdoa dan beribadah. Tentunya memang kalau ibadah rutin memang harus di tempat yang memiliki izin dan tempat itu juga sudah diketahui pemerintah tetangga kanan kiri dan kalau bisa ada suratnya. Tetapi saya maksud bagaimana sekarang anak-anak Tuhan ketika mengalami penindasan. Kan ini sepertinya orang Kristen kayaknya tertindas sehingga apa yang harus dilakukan? Di Bible, di dalam perjanjian lama ada peristiwa ketika bangsa Israel ditindas di Mesir. Di Keluaran pasal 1 ayat 12-13 dikatakan, namun semakin mereka tertindas, semakin mereka berlipat ganda dan berkembang. Sehingga orang Mesir menjadi ketakutan terhadap orang Israel dan orang-orang Mesir memperkerjakan Bani Israel dengan kekerasan. Orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, Hebrew, Yahudi, ketika dalam perbudakan di Mesir mereka terus berkembang, jumlahnya tambah banyak. Kemudian mereka menjadi takut orang-orang Mesir sehingga ditindas di dalam satu perbudakan, membangun sesuatu untuk negaranya, untuk sang Fir'aun. Nah, kemudian penindasan ini terdengar Tuhan. Yahweh Elohim mendengar penindasan ini. Dikatakan Keluaran 3 ayat 7-8, Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak. Aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, ketahuilah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika engkau alami penindasan, Tuhan tahu dan memerhatikan penindasan kita anak-anak Tuhan. Ini yang mesti kita harus pegang. Jangan berkata, saudara, ini di mana pemerintah tidak adil. Ya pemerintah kalau tidak ada laporan mana bisa, kalau tidak ada yang memviralkan mana tahu.
Tetapi ada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memperhatikan bagaimana saudara tertindas. Mungkin saudara tidak tertindas secara ibadah. Mungkin saudara tertindas secara pikiran. Banyak pikiran, kemudian menjadi stres. Stres menghasilkan asam lambung, kemudian saudara menjadi sakit. Mungkin saudara tertindas secara perasaan. Perasaan saudara ditindas, alami kekecewaan, tidak dicintai, alami ketakutan. Atau saudara mengalami penindasan secara administrasi kah, secara perlakuan kah di tempat saudara bekerja atau di lingkungan masyarakat. Ada tempo hari seorang jemaat berkata kepada saya, "Pastor, ini loh, tetangga saya kalau membuang sampah selalu di depan rumah saya." Wah, ibu tertindas secara sampah ini, sampanisasi. Nah, God's beloved, Tuhan memperhatikan umatnya. Kalau Israel saja diperhatikan hari ini, Yesus sudah mati ganti dosa kita. Kita ditebus menjadi milik Tuhan. Dia memperhatikan kita. Buktinya walaupun banyak gereja yang ditutup, tapi anak-anak Tuhan semakin berkembang. Toh itu tidak di semua tempat. Barusan juga terdengar ada yang tertindas nih di kota di Jawa Timur ini, di Gresik kalau tidak salah. Nah, tetapi Tuhan tidak hanya memperhatikan, Tuhan juga memberi solusi kepada bangsa Israel yang tertindas. Apa solusinya? Yaitu bahwa aku telah turun, ini di ayat yang ke-8 Keluaran 3, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir. Dan mereka menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi serta Yebus. Israel masih dalam perbudakan di Mesir, belum dikeluarkan dari perbudakan dan masih di Mesir, tetapi Yahweh sudah berkata, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar. Padahal belum kan, tetapi firman Tuhan itu berkata telah. Berarti artinya apa? Mereka dalam secara fisik di dalam perbudakan, di dalam penindasan, tapi Tuhan sudah memberi kemerdekaan bagi mereka. Belum terjadi mereka keluar dari Mesir, belum dibebaskan. Musa juga masih akan dipanggil untuk melakukannya, menjadi wakil Tuhan. Tetapi Tuhan sudah berkata, aku telah turun untuk melepaskan. Ini Tuhan sedang memperkatakan satu iman yang diperkatakan kepada Musa, supaya Musa bergerak untuk menyatakan firman Tuhan. Hari ini di dalam Kristus, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, darahnya tercurah, mengampuni, menguduskan kita, saya dan God's beloved. Hari ini saudara alami penindasan, firman Tuhan berkata, aku telah turun melepaskan, membebaskan. Saudara terimalah firman Tuhan ini. Saudara, di dalam Kristus tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Kita dibebaskan dalam Kristus. Mungkin kok hari ini sedang alami yang namanya penindasan secara emosional. Emosi saudara tertindas, kepinginnya dibuat marah, dibuat untuk dendam, memusuhi orang. Tuhan itu baik loh sama saudara. Katakan amin. Katakan Tuhan baik kepadaku. Tuhan punya solusi, yaitu Dia telah membebaskanmu dalam Kristus spiritual. Sebentar lagi Tuhan pasti akan membuatmu betul-betul alami pembebasan seperti Israel yang betul-betul keluar dari Mesir dan menuju Kanaan. Yang kedua, dikatakan bahwa 2 Petrus 2 ayat yang ke-7, tetapi dia melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dan hawa nafsu orang-orang fasik. Di Sodom dan Gomora, Yahweh tahu Lot ini orang benar karena percaya kepada Tuhan sesembahan saudaranya yaitu Abraham. Berarti Lot ini punya kebenaran. Kebenarannya adalah juga percaya kepada janji Tuhan yang dipercaya oleh Abraham. Di Sodom Gomora dia alami penindasan secara tingkah laku dan hawa nafsu orang-orang fasik. Mungkin didera, mungkin dibully, mungkin diejek, diolok. Tetapi Tuhan ketika hancur leburkan Sodom Gomora, hanya satu yang dibebaskan, Lot. Dikatakan firman Tuhan, dia menyelamatkan Lot. Tuhan tidak hanya punya solusi, tapi Tuhan juga mempunyai cara bagaimana menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan itu menghancurkan orang-orang yang menindas Lot, hari ini di dalam Kristus, Yesus sanggup menyelamatkan saudara.
Saya tahu saudara pasti juga punya pergumulan. Tadi pagi saya melayani live di YouTube dan banyak orang masuk di Zoom dan banyak yang alami juga pergumulan, minta didoakan ini itu dari banyak kota, saudara, di beberapa kota. Dan kemudian mereka ada yang berkata, wah, alami masalah ini, tertekan ini, wah, dalam penindasan. Tapi kemudian ketika firman disampaikan, saya sharing tentang bagaimana Yesus melalui kita meresponi, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan ada pembebasan dan kelepasan. Wah, kemudian setelah itu mereka tiba-tiba belum Tuhan memberi solusi, tetapi mendengar firman Tuhan masuk dalam pujian penyembahan, mereka alami kelegaan, dan saya percaya sebentar lagi akan ada kesaksian. Mereka alami sesuatu yang luar biasa. Karena terakhir kemudian mereka, wah, terima kasih Pastor, saya alami damai sejahtera dan seterusnya. Saya beritahu sama saudara, Tuhan punya solusi, Tuhan punya cara untuk membebaskan kita di bangsa kita. Mungkin kita sebagai minoritas di tengah mayoritas, Yesus tetap membela kita dan menyelamatkan kita. Ayat terakhir Kolose 2:20, jika kamu telah dibebaskan dari penguasa dunia melalui kematianmu bersama Kristus, mengapa kamu masih tunduk kepada berbagai peraturan yang seakan-akan kamu masih hidup menurut dunia? Kabar baiknya, Yesus Kristus telah membebaskan saudara dari penguasa dunia ini. Kita hidup dimerdekakan dalam Kristus. Kita alami kematian di dalam Kristus. Mati ini bukan mati fisik, saudara. Kematian ini artinya adalah kematian, yaitu terpisahnya tubuh kita dari tubuh dosa. Terpisahnya kita dari manusia lama berdosa, kita dijadikan manusia baru, ciptaan baru. Dan kita bukan lagi dijadikan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Engkau hamba kebenaran, tubuhmu telah dibebaskan dari kuasa dosa. Engkau telah dibebaskan dari kuasa kematian. Jangan takut apapun yang menindasmu. Ketika engkau ditindas, odol, pasta gigi, dipencet yang keluar pasta gigi. Saudara punya shampoo, engkau pencet yang keluar ya shampoo. Tidak mungkin botol kecap dipencet yang keluar itu saus sambal. Kalau di dalam dirimu ada Kristus, ada Roh Kudus, ketika engkau digencet yang keluar, kuasa Roh Kudus membelamu dan engkau alami mujizat. Di tengah penindasanmu ada kemerdekaan dalam Kristus. Yeshua Masiah. Bless you.